Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan serta waktu luang untuk sama-sama bisa mengikuti pembelajaran online kita pada hari ini. Anak didik kami kelas 11 ya. Adapun materi kita hari ini yaitu anak didik kami kelas 12 maksud Ustaz ya. Kelas 12. Adapun materi kita hari ini adalah kimia unsur ya. Kimia unsur. Nah, kimia unsur. Materi kita yang lalu ya sudah membahas tentang reaksi redoks dan juga tentang elektrokimia. Nah, jadi dalam reaksi redoks itu kan dia yang menyusunnya apa? Yang menyusun reaksi suatu senyawa itu apa? Yang menyusun suatu senyawa itu adalah unsur, kan begitu kan? Yang menyusun suatu senyawa itu adalah unsur. Nah, jadi kalau kita masuk ke kimia unsur, tentunya pembahasan ini akan lebih mudah, ya kan? Akan lebih mudah dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, kimia unsur ini ya artinya kimia daripada unsur-unsur. Nah, kimia daripada unsur-unsur. Nah, jadi sifat ya, sifat lebih cenderung kepada sifat daripada unsur. Nah, jadi di sini ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu yang pertama itu menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisik dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, golongan gas mulia, halogen, alkali dan alkali tanah. Menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisik dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga dan golongan transisi periode keempat. Menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama, halogen, alkali dan alkali tanah. Menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur periode ketiga dan unsur golongan transisi periode keempat. Nah, jadi di sini unsur-unsur kimia itu kan dia terdiri dari unsur-unsur golongan utama ya. Kemudian unsur-unsur golongan utama ada dia namanya golongan 1A, 2A. Itu dia unsur-unsur golongan utama ya. Kalau misalkan 3 halogen itu dia golongan 7A, gas mulia dia golongan 8A, nama lain golongan 8A. Nah, kemudian ada unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga itu yaitu unsur-unsur yang terletak pada periode ketiga ya. Kemudian unsur-unsur golongan transisi periode keempat. Transisi itu berarti golongan B ya, golongan B yang terletak pada periode keempat ya. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi hari ini ya kita akan terangkan
secara garis besar saja ya. Nah, nanti untuk minggu depan itu akan kita jelaskan lebih detail ya mengenai unsur ini ya. Nah, jadi kelimpahan unsur di alam dan sifat keperiodikan unsur. Nah, kebutuhan manusia untuk hidup diperoleh dari senyawa-senyawa yang terdapat di bumi, baik yang berasal dari kerak bumi ataupun atmosfer. Nah, bumi terbagi menjadi 3 lapisan. Pertama atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, jadi komposisi gas di atmosfer akan semakin berkurang atau tipis jika semakin jauh dengan permukaan bumi ya. Komposisi gas di atmosfer akan semakin berkurang atau tipis jika semakin jauh dengan permukaan bumi. Komposisi atmosfer terbanyak adalah gas nitrogen 78,08% dan oksigen 20,95%. Hidrosfer itu mengandung air dan berbagai senyawa atau ion yang terlarut dalam air yang merupakan sumber bahan kimia industri seperti ion natrium dan klorin dalam NaCl, ion bromida, ion iodida, ion magnesium dan ion kalsium. Nah, litosfer itu tersusun dari senyawa yang dikenal sebagai mineral dan biji ya. Indonesia memiliki deposit biji-biji tertentu yang tersebar di berbagai daerah dari Sumatera sampai dengan Papua. Nah, sifat-sifat keperiodikan unsur dapat diperkirakan berdasarkan letaknya dalam sistem periodik unsur. Sifat-sifat tersebut meliputi sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis diantaranya jari-jari atom, titik didih, titik leleh, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, serta sifat magnetik. Sifat kimia diantaranya pola kereaktifan unsur dalam sistem periodik, kelarutan senyawa dan pola kecenderungannya, serta sifat asam dan basa. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu gas mulia dan halogen. Jadi gas mulia ini adalah semua unsur golongan 8A. Unsur golongan 8A apa saja itu? Ya, yang pertama dia ada argon, ada kripton, neon, xenon. Nah, jadi semua unsur gas mulia merupakan unsur yang tidak reaktif atau inert, tidak reaktif ya. Nah, dalam sistem periodik unsur gas mulia terdapat pada golongan 8A. Unsur gas mulia yang pertama kali ditemukan adalah argon ya, oleh siapa? Lord Rayleigh dan William Ramsay ya. Nah, kemudian Ramsay menemukan gas Kr atau kripton, neon, dan xenon dari penyulingan udara cair. Nah, gas mulia terdapat di udara sebagai molekul monoatomik ya. Gas mulia terdapat di udara sebagai molekul monoatomik, artinya dia molekul yang tunggal ya. Monoatomik artinya satu atom, kecuali radon Rn ya. Sifat gas mulia diantaranya memiliki konfigurasi elektron ns2np6. Nah, kalau diuraikan kan maka akhirnya itu dia adalah P6 ya. P6. Nah, S2 P6 kalau ditotalkan kan jadi 8 kan seperti itu. Nah, kalau halogen itu merupakan unsur yang sangat reaktif. Halogen merupakan unsur yang sangat reaktif, berbeda dengan unsur gas mulia. Kalau gas mulia dia tidak reaktif. Nah, dalam sistem periodik halogen terdapat pada golongan 7A ya.
Halogen terdapat pada golongan 7A. Nah, di alam halogen tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Halogen selalu ditemukan dalam keadaan senyawa karena kereaktifannya. Halogen tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Halogen selalu ditemukan dalam keadaan senyawa karena kereaktifannya. Nah, contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan NaCl. Ya, NaCl, karena kan Cl termasuk golongan 7A, ya kan? Cl termasuk golongan 7A. Maka dia selalu ditemukan dalam bentuk senyawa. Nah, sifat-sifat halogen diantaranya memiliki konfigurasi elektron terakhir pada NS2-NP5. Ya, kalau kita total kan dia, kalau P terakhir maka 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi dia golongan 7A, ya. Titik didih dan titik lelehnya tinggi. Ya, energi ionisasinya tinggi. Afinitas elektronnya tinggi. Serta energi disosiasi ikatan cenderung semakin kecil. Semua halogen memiliki potensial elektroda positif. Semua halogen memiliki potensial elektroda positif. Semua halogen, diantaranya senyawa antarhalogen, oksida halogen, senyawa halida, hidrogen halida dan galam halida, serta senyawa oksihalogen, ya. Nah, nitrogen dan oksigen, ya. Nitrogen dan oksigen itu merupakan apa? Unsur penyusun utama udara dan senyawa dalam makhluk hidup. Jadi nitrogen itu dia merupakan unsur penyusun utama udara dan senyawa dalam makhluk hidup. Nitrogen memiliki nomor atom 7, ya. Nitrogen memiliki nomor atom 7. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. Ya, 1s2, 2s2, 2p3. Nah, ketiga elektron pada subkulit 2p digunakan untuk membentuk ikatan rangkap 3 dengan atom nitrogen yang lain. Ya. Ketiga elektron pada subkulit 2p digunakan untuk membentuk ikatan rangkap 3 dengan atom nitrogen yang lain. Nah, jadi kalau dia sesama nitrogen, maka dia akan membentuk ikatan rangkap 3, ya kan? Nah, di laboratorium nitrogen diperoleh dari pemanasan amonium dikromat. Amonium dikromat. Pemanasan amonium nitrat bisa juga, ya. Reaksi antara tembaga 2 oksida dengan amonia. Reaksi antara natrium nitrit dengan amonium klorida. Jadi nitrogen diperoleh dari pemanasan amonium dikromat, pemanasan amonium nitrat. Amonium nitrat rumus kimianya NH4NO3. Reaksi antara tembaga 2 oksida CuO dengan amonia NH3, atau reaksi antara natrium nitrit NaNO3 dengan natrium dengan amonium klorida atau Na4Cl. Nah, di industri nitrogen dipisahkan dari udara dengan cara destilasi. Nitrogen dipisahkan dari udara dengan cara destilasi, ya. Senyawa nitrogen diantaranya amonia hidrazin, oksida nitrogen, asam nitrat, dan garam nitrat, ya. Senyawa nitrogen dari udara dapat kembali ke udara melalui siklus nitrogen. Kemudian kita masuk ke oksigen, ya.
Nah, oksigen merupakan senyawa unsur penyusun udara dan kerak bumi, ya. Oksigen merupakan unsur utama penyusun senyawa biomolekular dalam tubuh makhluk hidup. Nah, oksigen sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Tanpa oksigen, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Karena oksigen merupakan oksidator yang sangat penting dalam proses pemecahan biomolekul dalam proses metabolisme tubuh. Nah, oksigen itu dibuat secara komersial dibuat dengan dua cara, yaitu destilasi udara cair dan elektrolisis larutan 10-25% KOH atau NaOH, ya. Oksigen itu dia merupakan molekul gas diatomik yang tidak berbau dan tidak berwarna, ya. Titik didihnya minus 183 derajat Celcius, titik bekunya minus 219 derajat Celcius, serta massa jenisnya 1,429 kg per liter. Nah, oksigen dapat bereaksi dengan logam maupun non-logam. Senyawa oksida yang terbentuk diantaranya oksida asam, oksida basa, oksida amfoter, peroksida, dan oksida indiferen. Nah, oksigen dimanfaatkan untuk keperluan pengelasan, alat bantu pernapasan, dan industri bahan kimia. Nah, kemudian kita masuk ke logam alkali dan alkali tanah. Nah, alkali itu artinya golongan 1A, ya. Jadi bisa dilihat di tabel periodik itu dia golongan 1A. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Kalau golongan 1A itu dia terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif, ya. Nah, logam alkali di alam terdapat dalam keadaan senyawa dengan bilangan oksidasi positif 1. Alkali tanah adalah golongan 2A yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, logam alkali tanah itu tersebar dalam jumlah besar di air laut dan mineral batuan dalam keadaan sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi positif 2. Nah, logam alkali dan alkali tanah memiliki warna yang khas, ya. Kalau logam alkali tanah diantaranya oksida dan hidroksida alkali tanah serta halida alkali tanah. Nah, itu dia, ya. Air sadah yaitu air yang mengandung ion Ca2+ dan Mg2+. Air sadah sementara adalah air yang mengandung garam kalsium bikarbonat CaHCO3 2 kali dan magnesium bikarbonat MgHCO3 2 kali. Air sadah sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan. Air sadah tetap adalah air yang mengandung garam klorida atau sulfat dari magnesium dan kalsium. Air sadah tetap dapat dihilangkan dengan menambahkan natrium karbonat. Nah, itu, ya. Kemudian kita masuk ke golongan unsur-unsur periode ketiga, ya. Nah, unsur-unsur periode ketiga, ya, yaitu unsur-unsur yang terletak di periode ketiga, ya, terletak di periode ketiga. Nah, dalam tabel periodik kan unsur-unsur itu kan dia ada 7 periode. Jadi kalau dia periode ketiga, unsur-unsurnya apa saja, kan begitu. Nah, pada periode ketiga itu unsur-unsurnya adalah natrium, ya, natrium, kemudian magnesium simbolnya Mg, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon, ya. Nah, ini merupakan unsur-unsur periode ketiga, ya. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon.
Nah, dari unsur natrium ke unsur argon, jari-jari atom semakin kecil dan energi ionisasi cenderung semakin besar. Jadi semakin ke kiri, maka jari-jari atom semakin kecil dan energi ionisasi cenderung semakin besar. Ya, dari dari kanan ke kiri, jari-jari atom semakin kecil dan energi ionisasi cenderung semakin besar. Titik didih dan titik leleh naik secara teratur dari Na sampai Si ya. Jadi titik didih dan titik leleh naik secara teratur dari Na sampai Si, kemudian turun di P, kemudian turun tajam di P, naik ke S, dan turun secara teratur ya, dan turun secara teratur. Oke. Nah, kemudian yang dari unsur Na ke unsur Ar, sifat unsur berubah dari logam ke non logam. Sifat unsur Na sampai Cl berubah dari reduktor kuat menjadi reduktor lemah dan berubah menjadi oksidator lemah P dan S. Kemudian oksidator kuat Cl. Sifat hidroksidanya berubah dari basa kuat menuju ke amfoter AlOH 3 kali. Kemudian asam lemah dan OPOH selanjutnya berubah ke asam kuat. Semua unsur periode ketiga di alam dalam bentuk senyawa kecuali argon. Ya. Nah, unsur transisi periode keempat. Nah, itu contohnya apa? Kalau dia unsur transisi periode keempat berarti dia terletak di periode keempat. Di antaranya apa? Unsur apa? Di antaranya adalah Sc, Ti, F, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu dan Zn ya. Nah, ini merupakan unsur-unsur transisi periode keempat ya. Skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga dan zinc ya. Nah, ini merupakan unsur transisi periode keempat. Bilangan oksidasi unsur-unsur transisi periode keempat lebih dari satu tingkat karena adanya subkulit 3D yang belum terisi penuh. Unsur transisi dapat membentuk senyawa dengan berbagai warna yang berhubungan dengan bilangan oksidasi. Variasi warna disebabkan orbital 3D dapat mengalami pemisahan atau splitting. Unsur-unsur transisi dalam senyawanya dapat menjadi katalis reaksi-reaksi kimia dalam tubuh dan dalam industri. Unsur-unsur transisi selain Zn akan bersifat paramagnetik karena pada orbital atomnya terdapat elektron yang belum berpasangan. Ion kompleks terbentuk karena adanya ikatan koordinasi antara atom pusat dengan ligan. Sifat senyawa kompleks sangat khas. Di antaranya dapat mengalami ionisasi dan memiliki warna yang ditentukan oleh warna ion kompleksnya. Oke, mungkin ya itu sajalah pembahasan kita pada hari ini ya. Ini secara garis besar ya. Secara garis besar. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas secara lebih rinci mengenai sifat ya, manfaat dan juga proses pembuatan unsur golongan utama dan seterusnya ya. Oke, demikianlah anak-adik kami. Hari ini kita tidak ada kuis. Lebih dan kurang mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.